Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Hani Saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 7 semester genap yang judulnya adalah Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi kelas 7 yang saya ambil dari buku siswa kelas 7. Materi yang kita pelajari diantaranya yaitu 1. Mendeskripsikan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. 3. Meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, peristiwa yang menunjukkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, manfaat mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak Nabi. Nabi Ibrahim memiliki kisah tauhid yang harus diteladani umat Islam. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan memberikan kisah tauhid yang luar biasa. Dengan demikian kita diwajibkan untuk mempelajari dan menteladaninya. Salah satu jasa Nabi Ibrahim yaitu membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memerangi kemusyrikan pada masanya. Berhala merupakan salah satu dari alat kemusyrikan pada masa itu. Maka Nabi Ibrahim menghancurkan berhala agar kemusyrikan hilang. Kisah dan keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mausul. Beliau adalah putra Azar atau Tarih bin Tahur bin Saruj bin Rau bin Falici bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Arom dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Namrud. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyat hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup, sandang maupun pangan, serta sarana prasarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani mereka. Akan tetapi, tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, maka lahir dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon Rasulullah yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Nabi Ibrahim telah diilhami akal sehat dan pikiran tajam serta kesadaran bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya termasuk ayahnya sendiri adalah perbuatan yang sesat yang menandakan kebodohan dan kecetean pikiran, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus diberantas dan diperangi. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota untuk menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu.
Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, kebanyakan rakyat di Mesopotamia atau sekarang Irak beragama politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Tuhan. Dewa bulan atau Sin merupakan salah satu berhala yang paling penting. Bintang, bulan, dan matahari menjadi objek utama penyembahan, dan karenanya astronomi merupakan bidang yang sangat penting. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala tersebut. Di sisi lain, sang ayah Azar bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa tersebut untuk dijual dan dijadikan sembahan. Dari sinilah nalar dan logika Nabi Ibrahim alaihissalam mulai berjalan dan berontak. Dia pun mencoba mencari kebenaran melalui agama yang dianut oleh keluarganya itu. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-78 dikisahkan sebagai berikut, yang artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu persekutukan." Masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari, pada saat orang-orang di negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu dengan sebuah kapak. Lalu beliau menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah. Mengetahui kejadian tersebut, Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala-berhala itu, Raja meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa di hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala-berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwa berhala besar yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya itu. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa harus disembah? Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam.
Atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat Al-Anbiya ayat 69, Allah berfirman yang artinya, "Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam. Nabi Ibrahim alaihissalam keluar tanpa luka sedikit pun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk mengorbankan anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam saat lahir anak pertamanya yaitu Ismail, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal beliau telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai seorang putra. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih anaknya Nabi Ismail dengan tulus ikhlas. Melihat ketakwaan beliau tersebut, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya digantikan oleh kedua putranya yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain beliau nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah, juga disebut Abul Anbiya, yaitu bapaknya dari para nabi. Karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zuriyahnya atau keturunannya nabi-nabi Bani Israel. Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian juga junjungan Nabi kita Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir atau Fihri di Kolbi Quraisy bin Malik bin Nazir Ador bin Kinanah bin Khuzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nizar yang akhirnya sampai kepada Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya yaitu yang pertama, keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Yang kedua, keteladanan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan dakwah di tempat lainnya dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan atau keterbatasan. Berikutnya, keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda, dan kepada mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tauhid atau kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketaatannya ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan didamba-dambakannya. Keteladanan Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi. Kemudian Nabi Ibrahim juga rela berkorban harta bahkan nyawanya untuk mengokohkan imannya dan dakwah lillahi kalimatillah. Sekian pembelajaran akidah akhlak hari ini. Semoga bermanfaat. Yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Silahkan berdoa sesudah belajar dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.